Salam sehat dan bahagia. Saya Tri Susanto dari SMK 17 Temanggung, calon guru penggerak angkatan 4. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 3.1 A7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk mentransfer apa yang saya dapat di program guru penggerak ini, yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini tentang program guru penggerak ini. Selanjutnya, ilmu yang saya dapatkan dalam kegiatan tersebut akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SMK 17 Temanggung ini. Contohnya kemarin pada kegiatan IHT yang sudah dilakukan di SMK 17 ini, saya juga memberikan sosialisasi tentang modul 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, segitiga restitusi, dan juga tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga ada saya mensosialisasikan tentang RPP yang berdiferensiasi dan juga memberikan kenyamanan dan kesenangan kepada anak, yaitu melalui pembelajaran diselingi dengan ice breaking atau permainan-permainan. Dan juga dalam waktu senggang atau waktu yang luang di antara kerja kami berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu komunitas praktisi. Kami sampaikan tentang program guru penggerak ini, dan juga di saat pertemuan MGMP PJOK SMK se-Kabupaten Temanggung, saya juga memberikan apa yang saya dapat di program guru penggerak ini. Dalam kesempatan makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal atau untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang kita hadapi adalah benar dilema etika ataukah bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip dan juga 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Itu yang dalam modul ini yang akan kita laksanakan. Menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari dari modul ini, dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi yang ada dalam modul 3.1 ini, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tapi belum bisa memanage sebuah keputusan yang dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul ini, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran
Tentunya yang pertama kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah ini. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Demikian pula sebaliknya ketika dihadapi pada suatu situasi bujukan moral antara benar dan salah. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Contohnya pada ulangan ujian, pengerjaan tugas walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap saja salah karena itu berbohong dan melakukan kecurangan dalam tindakan melakukan kesalahan walaupun tujuannya untuk kebaikan, yaitu untuk mendapatkan nilai yang baik. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, individu lawan masyarakat, yaitu bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan yang benar untuk yang lainnya kelompok yang lebih besar. Itu salah satu komponen. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Itu adalah suatu keadilan. Di sini pilihan yang ada memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Di satu sisi membuat pengecualian pada sesuatu hal karena kasih sayang dan kemurahan hati. Di sisi lain terkadang memang benar untuk memegang peraturan. Yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan berlaku setia pada orang lain. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita dalam berorganisasi, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada level personal ataupun individu dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang baik lagi. Berikut adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi dari suatu kasus kita harus mengambil nilai-nilainya. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Dalam kasus itu siapa saja yang terlibat, kita harus menentukan. Mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengumpulkan fakta-fakta data yang relevan. Jadi apa yang kita laksanakan nanti sudah sesuai dengan data yang ada. Pengujian benar atau salah, itu nanti ada uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dan selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, baru kita membuat keputusan. Langsung yang terakhir, kita lihat lagi keputusan dan kita refleksikan apakah keputusan itu baik untuk yang terbaik dari yang terbaik atau benar dari yang terbenar. Itulah modul yang saya pelajari dalam modul 3.1. Demikian, semoga saya dan teman-teman bisa mempraktekkan apa itu pengambilan keputusan dalam sebagai pemimpin pembelajar. Terima kasih. Cut.